Disebutkan bahwa orang yang pertama kali mesti kita bantu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dekat rumah, terdekat ikatan perasaan, dekat persaudaraan, dan dekat kemanusiaan. Membantu seseorang tidaklah harus memandang siapa dirinya, siapa agamanya, dan dari mana asalnya. Islam mengajarkan kita agar mau membantu sekuat tenaga, sebab membiarkan penderitaan orang-orang di sekeliling kita adalah dosa yang cukup besar. Perlu diperhatikan bahwa dalam membantu, seorang muslim harus terhindar dari rasa pamrih. Sedekah tidak melulu soal materi, melainkan non-materi juga bisa disedekahkan. Ramah, senyum, dan menghargai seseorang, serta mendoakan dalam kebaikan merupakan bagian dari sedekah pula. Sedekah pun bisa dilakukan siapapun dan dimanapun tanpa mengenal ruang dan waktu. Kita bisa mengambil contoh dalam ajaran Islam, yaitu kita diwajibkan untuk mengucapkan salam setiap kali berjumpa dengan orang. Kita bisa melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan soal sedekah dan keutamaan sedekah. Kemudian ajaran ini pun diterjemahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah yang diceritakan beberapa sahabat mengenai beliau yang bersedekah tanpa batas dan kepada siapapun. Salah satu kisah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Pada suatu senja, seorang lelaki setengah baya datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta-minta. Melihat itu tanpa menunggu lama, beliau pun mengulurkan tangan kepada orang tersebut. Tidak jelas yang beliau berikan kepada orang tersebut. Namun wajah orang tersebut tampak bahagia setelah uluran tangan Rasulullah SAW. Lelaki paruh baya tersebut kemudian meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat. Hari pun terus berganti. Seperti biasanya, Nabi Muhammad SAW memberikan cahaya kehidupan kepada para sahabat. Di tengah-tengah percakapan, tampak lelaki setengah baya tersebut datang kembali dan meminta. Seperti hari kemarin, Nabi Muhammad SAW pun memberi lagi. Tampak lelaki setengah baya itu ceria tatkala mengetahui isi pemberian Nabi Muhammad SAW. Seperti kemarin, lelaki setengah baya itu pun pergi dengan wajah ceria dan gembira. Hari pun terus berganti. Seperti hari-hari sebelumnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW diisi dengan menyebarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi. Lelaki setengah baya itu kembali lagi dan kembali meminta-minta. Namun hari itu Nabi Muhammad SAW tidak memiliki apa-apa karena pemberian kemarin adalah harta terakhirnya beliau. Dalam perjumpaan tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi ambillah apa yang engkau mau dan jadikanlah itu utang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, saya akan membayarnya." Para sahabat pun kaget melihat sabda beliau. Bagaimana bisa beliau tidak memiliki apapun masih bisa melakukan tindakan sedekah? Di tengah gemuruh kekaguman para sahabat terhadap tindakan Nabi Muhammad SAW, Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuanmu." Mendengar perkataan tersebut, para sahabat, pengemis dan Nabi Muhammad SAW pun mengalihkan perhatiannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW membalasnya dengan senyum. Kemudian diiringi dengan kalimat, "Karena itulah saya diperintahkan oleh Allah." Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh untuk bersedekah sampai titik darah penghabisan. Tindakan ini jika bisa dijadikan panutan oleh siapapun, terutama yang mengaku muslim, maka tidak akan ada yang namanya kelaparan maupun busung lapar, sebab kita akan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kisah tersebut kemudian diperkuat dengan kisah luar biasa yang dituturkan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku dalam keadaan muka pucat. Saya khawatir jangan-jangan beliau sedang sakit. Saya kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begitu? Apakah engkau sedang sakit?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Saya pucat begini bukan karena sakit, tetapi karena saya ingin uang 7 dinar yang kita dapatkan kemarin. Sore ini uang itu masih ada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Subhanallah, sungguh luar biasa. Nabi Muhammad SAW secara sempurna menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari.
Luar biasanya beliau dalam menjalankan kehidupan yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tampak pucat pasi bukan karena sakit, bukan karena kurangnya uang dan kekayaan, namun karena ada uang yang masih tersimpan dan belum diinfakkan. Hal ini tentu jarang, bahkan sangat sedikit diaplikasikan. Terkadang kita akan menjadi seseorang yang selalu kekurangan meskipun materi sudah banyak. Tidak jarang sedekah malah menjadi momok menakutkan, yaitu akan mengurangi kekayaan kita. Secara jelas tatkala kita mengimani Al-Quran secara penuh tanpa tebang pilih, seorang muslim yang menganut Islam secara penuh tidak akan takut perihal rezeki, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya setiap orang yang bersedekah tanpa pamrih akan diganti 700 kali lipat dari yang disedekahkan. Dalam Islam, tujuan hidup tidak hanya mengenai materi, melainkan ada hal-hal lain selain materi. Hal itu meliputi semua hal tanpa terkecuali, baik kebahagiaan dan juga harta. Sebab kekayaan bukanlah akhir pencarian, akan tetapi sarana untuk lebih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Jabir pernah menuturkan, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak manakala beliau diminta. Hadis riwayat Bukhari. Rajinnya Nabi Muhammad SAW bersedekah akan bertambah tatkala datang bulan suci Ramadan. Hal ini disebabkan kemuliaan waktunya sehingga akan dilipat gandakan amal ibadah seseorang. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW ditanya, sedekah yang bagaimanakah yang paling utama? Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Secara logika, kenapa hal ini dilakukan? Ialah karena pada waktu ini adalah waktu yang berkah. Di sisi lain, pada waktu ini kita pun diuji dengan lapar dan dahaga. Dengan bantuan sedekah ini, orang tidak mampu akan terbantu dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, sedekah pun membantu orang-orang yang berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Bayangkan betapa banyaknya pahala mereka yang bersedekah pada bulan Ramadan. Di samping meraih pahala, ketika berdoa pun maka doanya akan mudah dikabulkan. Bahkan puasa dan sedekah merupakan salah satu cara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini? Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini mengantar orang yang meninggal dunia? Jawab Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Selang beberapa waktu Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Dengan rasa penasaran, Abu Bakar menjawab, saya. Rasa penasaran Abu Bakar belum terjawab hingga Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Dengan penasaran yang cukup tinggi, Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Forum diselimuti rasa penasaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melakukan amalan di atas dalam suatu hari, maka baginya surga. Berdasarkan jawaban-jawaban yang dilontarkan Abu Bakar dari pertanyaan Nabi Muhammad SAW, memberikan kesimpulan bahwa puasa memberikan jalan menuju surga, sedangkan sedekah memberikan jalan untuk menjauhi neraka. Tatkala keduanya dijalankan seorang muslim, maka akan mendapatkan kesempurnaan saat masuk surga. Puasa dan sedekah pun menjadi simbol bahwa seorang muslim yang sempurna haruslah memiliki keseimbangan antara komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Kedua hal tersebut tentu tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya pada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan komunikasi kepada sesama manusia, maka iman kita menjadi rapuh. Sebaliknya, ketika komunikasi sesama manusia tidak diimbangi dengan komunikasi dengan Sang Pencipta, maka ia akan menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Bisa diartikan bahwa seorang muslim yang kuat imannya, maka ia akan soleh secara ritual serta soleh pula secara sosial. Hal ini pun diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, serta jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang pelit dan kikir jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Orang yang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang rajin ibadah tetapi pelit dan kikir. Hadis riwayat Baihaqi.